Aspek ketiga yaitu implementasi, evaluasi, dan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko. Aspek ketiga ini memiliki 3 indikator. Indikator pertama adalah implementasi yang terdiri dari 4 parameter, yaitu 1. Perusahaan telah menetapkan rencana implementasi kerangka kerja manajemen risiko, termasuk jadwal dan kebutuhan sumber daya. 2. Perusahaan telah membangun kapasitas manajemen risiko bagi seluruh jajaran organisasi melalui program diklat, workshop, sertifikasi, dan sebagainya. 3. Unit kerja atau pemilik risiko telah melakukan integrasi manajemen risiko pada proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Perusahaan telah melakukan pembinaan, pengembangan, dan perawatan budaya sadar risiko. Indikator yang kedua adalah evaluasi, yang terdiri dari 3 parameter, yaitu 1. Terdapat pemantauan yang dilakukan secara tahunan terhadap efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko. 2. Terdapat review atas kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, struktur organisasi, dan pedoman. 3. Terdapat kajian atas kerangka kerja manajemen risiko jika terdapat permasalahan. Indikator ketiga adalah perbaikan. Indikator ini memiliki 1 parameter, yaitu dilakukan tindak lanjut review berupa perbaikan atas kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, struktur organisasi, dan pedoman berdasarkan hasil review. Aspek keempat adalah komunikasi dan konsultansi. Aspek keempat ini memiliki 3 indikator. Indikator yang pertama adalah terbangunnya kontribusi seluruh PIC dalam proses manajemen risiko. Indikator ini terdiri dari 6 parameter, yaitu 1. Perusahaan menetapkan risk owner dalam setiap proses bisnis. Risk owner adalah personel yang ahli atau menguasai proses bisnis. 2. Unit manajemen risiko telah menetapkan petunjuk pelaksanaan proses manajemen risiko yang memuat metode identifikasi risiko, metode analisis risiko, kriteria pengukuran dampak, kriteria pengukuran kemungkinan, tingkat risiko yang dapat diterima, alternatif perlakuan risiko seperti menghindari, mengurangi, membagi, dan menerima risiko, dan pelaksanaan pemantauan dan review atas manajemen risiko. 3. Petunjuk pelaksanaan proses manajemen risiko direview secara berkala. 4. Terdapat proses komunikasi dan konsultasi penerapan manajemen risiko antara unit manajemen risiko dengan risk owner. 5. Terdapat identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan masing-masing risiko, termasuk peran dan tanggung jawabnya. 6. Terdapat proses penyamaan persepsi pada saat menetapkan kriteria risiko dan saat mengevaluasi risiko. Indikator kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka manajemen risiko. Indikator ini terdiri dari 3 parameter, yaitu 1. Adanya pertimbangan biaya manfaat atas penggunaan teknologi informasi. 2. Penggunaan sistem informasi mendukung pencapaian strategi perusahaan. 3. Adanya review atas efektivitas pemanfaatan teknologi informasi yang dibangun dan penyempurnaannya. Indikator ketiga adalah penyediaan data dan informasi yang berkualitas. Indikator ini terdiri dari 3 parameter, yaitu 1. Perusahaan memastikan bahwa data dan informasi tentang risiko dapat dengan mudah diakses oleh pegawai yang memiliki wewenang. 2. Data informasi yang digunakan oleh perusahaan berkualitas. 3. Perusahaan memastikan kontinuitas perolehan data dan informasi dalam keadaan darurat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunduh pedoman pada kolom deskripsi.